lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mbangon Kromo, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat bukan? Kuharap kalian semua sehat jasmani ataupun rohani. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Sobat Mbangon Kromo akan membawakan beberapa kisah menginspirasi. Yuk, langsung saja ke kisahnya. Kisah yang pertama, pemulung adopsi 30 bayi terlantar. Banyak orang yang tega membuang bayi yang masih hidup dengan banyak alasan. Malu karena sang bayi lahir di luar pernikahan, atau takut karena tidak punya biaya untuk menghidupi sang bayi. Tapi tahukah Anda, seorang pemulung di China mampu mengadopsi 30 bayi yang dibuang. Inilah kebesaran hati Tuhan yang kadang tak mampu dirasakan semua orang. Nama wanita ini adalah Lou Xiaoying, usianya saat ini 88 tahun. Pekerjaannya adalah pemulung sampah. Suami Lou Xiaoying telah meninggal 17 tahun yang lalu. Keadaan hidup yang sulit dan keterbatasan ekonomi tidak mengecilkan hati Lou Xiaoying untuk berbuat baik pada sesama manusia. Dia telah mengadopsi 30 bayi sejak tahun 1972. Walaupun usianya sudah menua, kebaikan hati Lou Xiaoying tidak surut dimakan usia. Anak adopsi yang paling muda saat ini berusia 6 tahun, namanya Zhang Qilin. Lou Xiaoying menemukan bayi tersebut di tempat sampah. Dengan kondisi yang lemah, wanita itu membawa sang bayi ke rumahnya yang sangat kecil untuk dirawat. Kini dia sudah menjadi anak yang sehat dan bahagia, ujar Lou Xiaoying. Sementara itu, anak adopsi pertama ditemukan Lou Xiaoying di jalan, seorang bayi perempuan. Ia terbaring di antara sampah di jalan, terlantar, kenang wanita tua itu. Dengan keterbatasan tidak semua bayi yang ditemukan dan dirawat Lou Xiaoying terus bersamanya hingga dewasa. Beberapa di antara mereka diadopsi keluarga yang lebih mampu. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang tega meninggalkan bayi selemah itu di jalan, ujar Lou Xiaoying. Baginya, bayi-bayi tersebut adalah makhluk hidup yang berharga, mereka seharusnya mendapat kasih sayang dan cinta. Kisah ini mulai menyebar ke seluruh China dan mendapat perhatian dunia. Seseorang yang menaruh simpati pada kisah ini, seseorang yang simpatik terhadap Lou, mengatakan bahwa pemerintah, sekolah, dan masyarakat China yang tak berbuat apa-apa seharusnya malu pada Lou. Dia tak punya uang atau kekuasaan, tetapi mampu menyelamatkan anak-anak dari kematian dan kondisi yang lebih parah, ungkapnya. Kisah nyata ini membuktikan bahwa kebaikan hati seseorang tidak dapat dinilai dengan materi. Seorang pemulung sampah yang kehidupannya sulit bisa memiliki hati semulia emas. Jadilah manusia yang berguna untuk orang lain. Jangan menunggu materi atau kesempatan. Hati mulia yang akan menuntun Anda. Kisah yang kedua, kisah dua bersaudara di Syria. Beberapa waktu lalu terjadi peperangan sengit di Syria, di mana saat itu roket dan bom berjatuhan dari langit menghancurkan segalanya. Dan saat roket menyerang sebuah perkampungan, adalah Abdul Rahman, anak berusia 11 tahun yang terluka dan membutuhkan amputasi sesegera mungkin. Kehilangan semua keluarganya, Omar, 24 tahun yang juga kakak Abdul Rahman, memutuskan tak akan membiarkan keluarga satu-satunya itu juga menjadi korban perang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia membimbing adiknya keluar dari zona perang dan demi menyelamatkan nyawa keduanya. Sederhana saja, Omar menggendong adiknya di punggung dan berjalan menuju Turki. Perang sungguh kejam. Dalam beberapa minggu saja, Turki juga menjadi wilayah peperangan. Pun demikian Omar tak putus asa.
Ia tetap menggendong adiknya dan berusaha lari dari kebengisan senjata api. Atas keberanian dan kecintaan Omar, Abdurrahman berhasil selamat dan hingga kini tetap hidup sekalipun harus melewati amputasi kaki. Terima kasih sudah menyimak kisah-kisah kami. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmah dalam cerita tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.